Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pastikan kalian sudah absen dan sudah mengirim foto kalian ke grup ya. Nah, untuk mata pelajaran pertama yaitu IPS oleh Bu Fauzia. Nah, kita flashback untuk materi minggu kemarin yaitu tentang kegiatan ekonomi yang sudah Ibu share di channel YouTube Ibu. Jadi kalian bisa menonton kembali jika memang ada beberapa hal yang tidak kalian mengerti, atau mungkin nanti kalian bisa langsung WhatsApp Ibu ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, itu tentang permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Nah, ini adalah yang akan kita bahas. Oke, pertama yaitu tentang permintaan. Nah, pengertian dari permintaan itu sendiri adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu dengan menganggap faktor yang mempengaruhi konstan atau tetap. Nah, di sini ada faktor-faktornya ya yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama adalah harga barang, pendapatan masyarakat, selera masyarakat, kualitas barang, harga barang lain, jumlah penduduk, dan ramalan masa depan. Nah, untuk jenis-jenis permintaan ini dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan daya beli dan berdasarkan jumlah yang melakukan permintaan. Nah, kalau untuk yang daya beli ini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu permintaan efektif. Nah, permintaan efektif adalah permintaan terhadap barang atau jasa yang disertai daya beli dan melakukan transaksi. Nah, kalau untuk yang potensial adalah permintaan terhadap barang atau jasa yang disertai daya beli tapi konsumen masih mempertimbangkan transaksinya, jadi belum dilakukan transaksi ya. Nah, kalau yang untuk absolut, di sini permintaan terhadap barang atau jasa yang tidak disertai daya beli. Nah, kalau untuk jumlah yang melakukan permintaan di sini ada dua ya, yaitu individu. Jadi kalau individu ini adalah permintaan seseorang terhadap barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu yang untuk yang individu. Nah, kalau untuk permintaan pasar adalah permintaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Jadi permintaan ini dapat dihitung dengan menjumlahkan permintaan masing-masing orang ataupun individunya. Nah, di sini ada hukum permintaan ya. Hukum permintaan menyatakan bahwa harga suatu barang meningkat, kuantitas jumlah uang diminta akan turun, sebaliknya jumlah kuantitas barang yang diminta akan naik. Seperti itu ya. Nah, ini ada kurva permintaan, di mana kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antar jumlah permintaan barang atau jasa dengan harga yang dalam berbagai kondisi gitu ya. Nah, di samping itu perhatikan, itu kan ada tabel sama ada grafik. Nah, kalau misalkan harga barang naik, maka jumlah yang diminta akan menurun. Jadi kalau misalkan harganya 25.000, jadi permintaannya ini akan turun menjadi 10. Tapi sebaliknya jika harga barang ini murah, itu 5.000, lihat itu. Nah, nanti jumlah yang diminta itu akan semakin banyak, seperti itu ya. Nah, kalau untuk selanjutnya adalah penawaran. Jadi penawaran ini adalah sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual dalam berbagai tingkat harga dan dalam waktu yang tertentu gitu. Nah, untuk faktor-faktornya di sini ada 4. Yang pertama yaitu biaya produksi, teknologi, harapan akan mendapatkan laba, dan faktor-faktor non-ekonomi gitu ya. Nah, untuk jenis-jenis penawarannya yaitu sama kayak tadi permintaan. Jadi di sini ada individu dan pasar. Jadi kalau untuk penawaran individu adalah penawaran yang dilakukan oleh satu atau salah satu penjual atau produsen. Nah, kalau untuk penawaran pasar adalah penjumlahan dari penawaran individu itu. Nah, di sini ada hukum penawaran di mana menyatakan semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang dibutuhkan. Nah, apabila semakin rendah harga suatu barang, maka semakin dikit jumlah barang yang ditawarkan. Nah, di sini pun ada kurva penawaran ya. Kurva penawaran adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antar harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Jadi kalau misalkan jumlah barangnya ini agak menurun, berarti jumlahnya juga akan menurun, seperti itu ya.
Nah, untuk pasar di sini untuk pengertiannya sih pasar lebih ke tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Nah, di sini ada fungsi pasar itu sendiri. Dimana kalau untuk fungsi pasar ada 3, yaitu promosi, sebagai distribusi, dan sebagai bentuk pembentukan harga. Nah, kalau untuk peranan dari pasar itu sendiri ada 4, yaitu peranan sebagai produsen, konsumen, pembangunan, dan sumber daya manusia. Nah, kalau untuk perluasan pasar nih, yaitu meningkatnya permintaan dan penawaran, meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu komunikasi dan transportasi, kemudian adanya alat pengawet barang. Nah, yang kelima adalah kegunaan pasar bagi kegiatan ekonomi masyarakat, di mana kegunaannya yaitu menyalurkan barang yang dihasilkan oleh produsen sebagai tempat transaksi jual beli barang maupun jasa yang dihasilkan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah membantu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang terakhir adalah membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, selanjutnya di sini ada klasifikasi pasar. Jadi di sini ada beberapa bentuk pasar ya. Ini ada menurut wujudnya. Kalau untuk wujudnya adalah konkret sama abstrak. Nah, kalau untuk berdasarkan barang yang diperjualbelikan ada pasar barang konsumsi, pasar barang produksi, kemudian ada barang melalui luas wilayah, ada lokal, regional, nasional, internasional. Kalau untuk waktu penyelenggaraannya ada harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Nah, kalau untuk orientasinya di sini organisasinya yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, yang terakhir adalah harga. Jadi di sini harga pasar dalam ilmu ekonomi identik dengan harga yang disepakati pihak penjual dan pembeli, dan pada harga tersebut barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, untuk materinya cukup sekian sampai di sini, dan jangan lupa ya, nanti setelah kalian mendengarkan materi ini nanti akan ada tugas harian 2. Jadi ibu harap kalian mengerjakan semuanya karena ibu tidak mau ada penambahan hari lagi. Jadi untuk tugas harian 2 ini paling lambat hari ini. Oke, nanti akan ibu kasih linknya, silahkan dikerjakan. Untuk materi yang cukup sekian. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa 3M, menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Jaga kesehatan kalian. See you next week. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.